Kalau kita ngomongin kecerdasan emosi, apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin tips-tips karir atau teori psikologi modern gitu ya. Tapi gimana kalau saya bilang, konsep ini sebenarnya adalah sebuah kebijaksanaan kuno, sebuah seni abadi untuk menaklukkan diri kita sendiri dan juga hubungan kita dengan orang lain. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ajak Anda mikir sejenak. Coba deh jawab pertanyaan ini. Menurut Anda, apa sih definisi orang yang benar-benar kuat itu? Apakah soal otot yang besar, jabatan yang tinggi, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain yang lebih fundamental? Nah, ternyata lebih dari 1.400 tahun yang lalu, kita udah dikasih jawaban yang dalam banget. Kekuatan sejati itu bukan tentang mengalahkan orang lain di arena gulat, tapi soal kemampuan menaklukkan amarah yang bergejolak di dalam diri. Inilah inti dari obrolan kita kali ini. Kekuatan untuk menaklukkan diri sendiri, inilah yang mau kita gali lebih dalam. Inilah esensi sejati dari apa yang sekarang populer disebut sebagai kecerdasan emosi. Para ahli kayak Daniel Goleman mendefinisikannya bukan sebagai sesuatu yang abstrak atau sekedar angka IQ. Bukan, ini tuh sesuatu yang kelihatan, yang bisa kita rasakan. Kelihatan dari apa? Ya dari cara kita bersikap saat lagi di bawah tekanan, cara kita merespon kritik, dan yang paling penting, cara kita memperlakukan orang lain sehari-hari. Nah, kecerdasan ini ibarat sebuah bangunan berdiri di atas dua pilar utama yang gak bisa dipisahin. Yang pertama, kecerdasan pribadi. Ini soal perang kita di dalam, gimana kita ngatur dunia batin kita sendiri. Dan yang kedua, kecerdasan sosial. Ini soal seni kita berinteraksi dengan dunia luar, dengan orang lain. Dua-duanya saling nyambung dan saling menguatkan. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Kemenangan atas diri sendiri. Karena logikanya sederhana kan? Gimana kita mau bangun hubungan yang sehat sama orang lain, kalau hubungan kita dengan diri sendiri aja masih berantakan? Jadi, apa aja sih isinya? Pertama, ya sadar diri dulu, kenali apa yang sebenarnya kita rasain. Kalau udah kenal, baru kita bisa belajar mengelola amarah. Bukan ditekan ya, tapi disalurkan dengan benar. Ini juga tentang ngendalin ego, ngendalin nafsu, dan yang gak kalah penting, punya prinsip yang bikin kita tetap teguh walau keadaan lagi goyang. Al-Quran dengan sangat indah merangkum puncak dari kecerdasan pribadi ini. Kemampuan untuk menahan amarah dan, satu level di atasnya, bahkan memaafkan. Ini bukan tanda kita lemah loh, justru ini adalah level kekuatan batin yang paling tinggi. Sebuah sifat yang dicintai langsung oleh Tuhan. Oke, setelah fondasi internal kita kokoh, sekarang waktunya kita lihat pilar yang kedua. Gimana caranya kita membawa kekuatan dari dalam ini keluar? Gimana cara kita benar-benar memanusiakan orang lain dalam setiap interaksi? Ini dia kuncinya, sederhana tapi dalam banget. Coba deh perhatiin, banyak banget konflik terjadi cuma karena kita semua sibuk teriak pahami aku. Nah, kecerdasan sosial itu membalik total logika ini. Kuncinya adalah stop menuntut untuk dipahami dan mulailah dengan tulus untuk mencoba memahami. Memahami sudut pandang, perasaan, dan kondisi orang lain. Ayat ini dengan jelas banget menggambarkan apa akibatnya. Kelembutan dan empati itu seperti magnet yang menarik hati orang-orang mendekat. Sebaliknya, sikap yang keras, hati yang kasar, itu kayak tembok yang bikin orang otomatis menjauh. Prinsip ini berlaku di mana aja, di kantor, di rumah, di pertemanan, dimanapun. Oke, teori itu penting, tapi kita semua tahu kalau teladan nyata itu adalah guru yang terbaik. Yuk sekarang kita lihat gimana dua pilar tadi, kekuatan pribadi dan kekuatan sosial, menyatu dengan sempurna dalam sebuah kisah nyata yang menunjukkan puncak dari kecerdasan emosi. Kita akan kembali ke masa lalu, tepatnya setelah kemenangan besar dalam Perang Hunain. Anehnya, justru di momen kemenangan inilah ujian kecerdasan emosi yang paling berat itu datang. Coba bayangin dulu skala harta rampasan perangnya. Ada 24.000 ekor unta. 24.000. Di zaman itu, ini adalah kekayaan yang nilainya nggak terbayangkan. Dan itu baru untanya. Masih ada lagi 40.000 ekor domba, plus perak dan harta lainnya. Nah, justru kekayaan yang melimpah ruah inilah yang nanti jadi pemicu masalahnya. Jadi, strategi Nabi Muhammad saat itu adalah membagikan sebagian besar harta ini untuk melunakkan hati para pemuka Quraisy yang baru aja masuk Islam. Tapi kaum Ansar, pendukung setia beliau dari Madinah, mereka merasa diabaikan. Dari kacamata mereka, perjuangan mereka besar tapi kok bagiannya kecil? Mulailah muncul bisik-bisik, wah Rasulullah sekarang udah lebih milih kerabatnya sendiri ya.
Terus, gimana respons beliau saat mendengar ini? Apakah marah? Membela diri? Sama sekali bukan. Beliau justru mengumpulkan semua kaum Ansar. Dengan kelembutan dan empati yang luar biasa, beliau mengajukan satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Pertanyaan yang mengingatkan mereka pada sesuatu yang jauh, jauh lebih berharga dari semua unta dan domba di dunia. Seketika itu juga, mereka semua menangis, sadar akan kekeliruan mereka. Kisah yang barusan itu ngasih kita 3 pelajaran praktis yang bisa langsung kita pakai. Pertama, kendalikan reaksi pertama kita saat emosi lagi panas-panasnya. Kedua, coba dahulukan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Dan ketiga, sampaikan kebenaran itu bukan dengan cara menyalahkan, tapi dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Inilah potret kecerdasan emosi di level tertinggi. Oke, setelah kita paham fondasinya dan melihat langsung teladannya, pertanyaan terakhirnya adalah gimana kita menyatukan semua ini supaya kita bisa jadi manusia yang lebih utuh. Gampangnya gini, kecerdasan pribadi itu ibarat akar yang menancap kuat ke dalam, yang ngasih kita ketenangan dan stabilitas batin. Sementara itu, kecerdasan sosial itu ibarat dahan dan buahnya, yang menghasilkan kedamaian, kepercayaan, dan kehangatan dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan inilah poin terpentingnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, kecerdasan emosi itu bukan lagi sekedar soft skill buat cari kerja atau naikin karir. Bukan, ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Sebuah jalan untuk membentuk karakter yang luhur, atau yang kita kenal dengan sebutan akhlak mulia. Hadis penutup ini seakan-akan menyimpulkan semuanya dengan sempurna. Ternyata, barometer kesempurnaan iman seseorang itu bisa diukur dari kualitas karakternya. Sesederhana, seberapa baik kita mengelola diri kita dan seberapa baik kita memperlakukan sesama kita. Pada akhirnya, semua ini bukan cuma jadi pengetahuan, tapi jadi undangan buat kita semua untuk berubah. Semoga ini bisa jadi pengingat buat saya pribadi dan buat teman-teman semua untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang tenang di dalam, hangat kepada sesama, dan yang terpenting, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.